Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Ada waktu sebentar. Sebelum tidur ini saya mau menyampaikan beberapa hal mungkin penting bagi kita, bagi Anda juga, terkait dampak wabah virus corona atau COVID-19 ini sangat terasa di aspek bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah, terlebih ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, pemasar ini harus berputar otak untuk bisa memasarkan produknya pada konsumen sebagai strategi brand bertahan di tengah pandemi virus corona ini. Para pelaku bisnis ini mengoptimalkan pemasaran online ataupun digital branding sebagai sarana komunikasi dan target konsumen. Dampak dari bencana ataupun wabah virus corona ini tentu memukul banyak sektor, baik sektor bisnis di Indonesia. Beberapa sektor bisnis seperti penjualan alat-alat bengkel, restoran, salon, spa, properti, tour and travel terus hotel, transportasi, penerbangan, mall, fashion. Sektor-sektor lain seperti kesehatan pun ini tentu menjadi menjadi peluang. Ada beberapa sektor bisnis yang berpotensi stabil dan mengalami kenaikan sebetulnya pada saat kondisi seperti ini. Sebetulnya ini saya sampaikan sekali lagi, pada kondisi saat ini sebetulnya ada sektor bisnis yang tentu berpotensi stabil dan malah mengalami peningkatan. Sebagai contoh adalah produk kesehatan yang tentu pada saat ini tentu lebih dibutuhkan. Baik ini mungkin ada yang di minimarket, toko sembako, apotek, toko jamu, provider internet, jasa penyedia video telekonferensi misalnya aplikasi belajar dan rumah. Ini tentu akan lebih baik melihat permasalahan ini para pelaku branding harusnya menyikapi hal ini dengan lebih cepat, tepat untuk merubah strategi marketingnya, sehingga diharapkan tidak terjadi drop penjualan yang signifikan. Ini hubungannya dengan manajemen marketing. Saat diberlakukannya social distancing misalnya, ini tentu sebagai manajemen marketing ini harus paham benar bagaimana untuk paling tidak jangan sampai turun ini harus stabil, bahkan ada kenaikan di sektor-sektor tertentu. Untuk itu bagaimana kita harus dapat bertahan di tengah pandemi ini dengan strategi-strategi, baik itu melalui sosial media, penjualan melalui marketplace, bentuk tim reseller, ataupun dengan media sosial media sosial terus media elektronik, itu baik mungkin TV ataupun radio. Karena yang saya lihat, saya alami di tengah pandemi virus corona ini ada ancaman sekaligus peluang. Bagi marketer atau pemasar tentunya harus dapat menangkap peluang ini secara baik. Terlebih saat ini korban PHK dampak pandemi ini semakin banyak. Solusi bagi korban PHK adalah mencari alternatif lain
mungkin bisa menjadi reseller ataupun penjual produk-produk tertentu yang tentu dibutuhkan pada masa pandemi ini. Nah, sementara bagi pemasar sendiri yang sudah berkecimpung di dunia marketing, ya mereka tentu dapat melakukan aksi sosial dengan membuka peluang usaha, membuka kerjasama, dropship, reseller, menjual produk secara masif kepada masyarakat. Walaupun ada batasan-batasan karena seperti social distancing ya ataupun PSBB. Nah, dalam masa pandemi virus corona ini pemasar harus cepat beradaptasi seiring dengan diberlakukannya hal tersebut, karena sudah pasti sangat mempengaruhi perubahan besar dalam tren dan perilaku klien atau konsumen dalam berbelanja. Nah, pemerintah sendiri telah menetapkan masa bencana darurat ini sampai sekarang kita belum tahu. Tentu para pemasar perlu menyikapi hal ini dengan membuat perubahan-perubahan ataupun perubahan strategi yang tentu harus yang lebih tepat, baik di masa pandemi ini. Dalam hal ini produk elektronika misalnya, mereka tentu dapat membuka layanan belanja dari rumah, contoh misalnya. Bahkan produk herbal pun bisa. Begitu juga bisnis retail yang tentu dapat membuka layanan pesan delivery order ya. Ada perusahaan kosmetik yang tentu meluncurkan produk hand sanitizer terus langsung dipasarkan, baik itu melalui retail modern atau marketplace atau langsung door to door. Nah, kalau pemain kuliner ini saat ini mulai beralih membuat produk kesehatan, makanan sehat. Nah, berbeda dengan bisnis pendidikan, bisnis training, ini beda. Di tengah pandemi ini tentu para pelaku branding ini harus bijak dalam mengalokasikan dana, di mana kreativitas saat branding ini mutlak harus dilakukan. Ini perlu saya sampaikan bahwa di mana pada saat pandemi ini kreativitas saat branding ini mutlak harus dilakukan. Terlebih di saat seperti ini, kegiatan branding yang dilakukan pun harus lebih beragam, lebih inovatif. Ya, tentu setiap hari harus improve. Branding melalui marketplace atau melalui media online, media sosial, website atau media elektro, baik itu TV atau radio sebagai media untuk promosi. Ini tentu sebagai pilihan-pilihan yang lebih kreatif dalam melakukan branding. Nah, untuk mensukseskan program pemasaran ini di kondisi saat ini, masa pandemi ini, tentu harus wajib melakukan koordinasi secara intens dengan distributor, agen. Ini tentu harus sesering mungkin komunikasi secara baik. Tentu sekali lagi yang saya amati ada perubahan pola branding yang harus dilakukan. Ya. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting bagi seorang pemasar, sebelum saya
akhiri video ini, yang terpenting bagi pemasar harus tetap semangat, lakukan branding sendiri atau personal branding. Harus bisa melakukan personal branding sebaik mungkin. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.